di lantai, pintu jendela. Setelah siap, barulah dikatakan mata'allakum wa li'an'amikum. Tempat ini semua disediakan untuk kesenanganmu dan hewan ternakmu. Seperti itu. Tapi kalau Anda mau mengatakan, kok enggak seperti di kitab kami pada hari pertama, inilah hari pertama. Oh enggak, Al-Quran sifatnya adalah mengajak manusia untuk menelaah, mentadabburi, mengurai isinya. Bukan kemudian terima saja gitu. Inilah yang dikatakan kalamullah, kalam Allah, seperti itu. Lanjut. Juma, saya tadi tunjukkan data di mana Bang Juma berkata masa ke-6. Di mana itu tertulis dalam Al-Quran? Juma, tolong tunjukkan di layar. Ya Allah ya Karim. Di situ tertulis. Ya, ya Allah ya Karim. Jadi begini, simpel, tunjukkan datanya. Saudara Mikana, Al-Quran surah An-Naziat ayat 27 itu adalah masa pertama. Apa yang dikatakan kemudian? Al-antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Itu yang diterangkan dalam Al-Quran tuh. Jadi dijelaskan, apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Nah, penciptaan langit ini yang pertama. Rafa'a samkaha fasawwaha. Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Jadi yang pertama itu seperti Big Bang. Meledak dia, tak, akhirnya antara satu komponen dan satu komponen yang lain itu saling menjauh satu sama lain. Itu masa pertama. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi masa kedua itu ada di ayat kedua, 28. Masa ketiga di ayat 29. Apa yang dikatakan pada masa ketiga itu? Wa aztasha lailaha wa akhraja duhaha. Dia menjadikan malamnya gelap dan menjadikan siangnya terang. Itu hari ketiga, masa ketiga penciptaan matahari. Paham tidak sampai situ? Sedangkan kalau berbicara masa keempat, di ayat keempatnya, di ayat ke-30-nya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan setelah itu bumi dihamparkan, wal arda ba'da dzalika dahaha. Itu masa keempat. Masa keempat itu adalah masa di mana bumi itu sudah muncul. Yang tadinya tidak ada. Dahulu kala terjadi tumpukan kemudian antara matahari dengan sebuah komet. Jadi ada tabrakan antara matahari dengan komet yang menyebabkan sebagian massa matahari itu terpental keluar dan pecahan dari matahari inilah yang menjadi bumi. Begitu. Jadi adanya ledakan besar inilah yang menyebabkan kemudian terpisah-pisah antara satu dengan yang lain sehingga menjadi komponen-komponen yang terpisah. Pluto, Mars, Jupiter, dan juga bumi. Nah, kita sekarang berada di bumi. Itulah yang diterangkan dalam Al-Quran pada masa keempat. Masa kelima, ayat ke-31. Di situ dikatakan adanya evolusi yang terjadi di bumi. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Darinya bumi itu dikeluarkan kemudian air. Jadi bumi ini mengeluarkan air dan menyediakan tempat penggembalaan. Itulah yang disebut evolusi. Dari tidak ada air menjadi air. Di sanalah tumbuh-tumbuhan. Karena adanya unsur ini, itu masa kelima. Masa keenamnya, setelah itu terjadi sudah ada tumbuh-tumbuhan, sudah ada ikan di lautan, ada burung di daratan, barulah manusia diciptakan. Bukan manusia dulu, baru kemudian kelaparan, setelah kelaparan diciptakanlah kemudian tumbuh-tumbuhan, diciptakan kemudian ikan. Enggak, semua sudah disiapkan dulu, baru manusia hari ke-6. Itu Al-Quran menjelaskan itu. Seperti itu. Tapi kalau sekali lagi, kalau Anda minta keterangan, itulah hari pertama, itulah hari kedua. Oh tidak, karena ini bukan cerita manusia. Ini firman Allah yang harus ditelaah dengan ilmu. Bukan dengan seperti terjemahan itu. Nah, sedangkan dalam kitab Kejadian, matahari lebih dulu, siang dan malam lebih dulu, baru ada matahari. Kalau di Islam enggak. Kalau di Islam matahari itu bersamaan dengan cahayanya. Makanya dikatakan bahwasanya terciptanya matahari itu pada hari di mana Allah mengatakan masa. Tidak seperti di tempat Anda itu dikatakan sebagai apa ya? Itulah Allah melihat yang terang itu baik, maka diciptakan terang. Jadilah terang. Kemudian jadilah gelap. Nah, mataharinya nanti di hari keempat. Gimana itu? Kalau di Islam, matahari itu diciptakan pada masa ketiga. Bersamaan dengan adanya siang dan malam.
Nah kalau di Kristen siang dan malam lebih dulu, mataharinya nanti hari keempat kalau nggak salah. Gimana itu ceritanya? Ada siang malam, matahari nggak ada. Bisa nggak itu, Saudari Minkana? Oke, Bang Juma, simpel pertanyaan saya, tapi dari tadi Bang Juma tidak menunjukkan data. Tapi nggak apa-apa kalau nggak tunjukkan data. Oke, yang kedua, bukti validasi Al-Quran surah bahwa Allah itu An-Nasyat. pencipta. Yang kedua pertanyaan saya, karena tadi Bang, mohon maaf ya, menurut saya Bang Juma nggak menunjukkan Bang data. Zuma, Oke, yang saya kedua, tambahin lagi data Al-Hijr ayat 19 sampai 26. Mikana tolong dibuka dan dibaca biar jangan menanyakan Bang Zuma memaksa supaya Bang Zuma salah bicara. Bang Zuma sesuai dengan ayat Al-Hijr ayat 19 sampai 26. Ingat itu? Iya, Tanah silakan terjadi itu buka dan dikarenakan bacakan, Bang. evolusi alam. Oke? Bukannya kami itu bukannya kami nggak tahu, kami tahu semuanya di sini. Kami mendengar kata Bang Zuma di sini. Betul Bang Zuma, lanjutkan Bang Zuma. Dan ingat ya Mikana, di ayat ke-19 sampai ke-26, kamu telah di situ dan tidak ada kesalahan Al-Qur'an. Tidak ada manusia diciptakan setelah alam semesta ini belum jadi. Terang sebelum ada, manusia sudah ada. Kan lucu ini. Ya. Tolong ditelaah ayat Al-Hijr surat ke-15 ayat ke-19 sampai ke-26. Kamu teliti di situ. Setelah itu silakan tanya lagi Bang Zuma. Silakan Afdal Akina. mohon maaf iya. Bang Udin, bisa tunjukkan datanya Al-Hijr tadi? Ada nggak di situ tertulis Allah menciptakan manusia masa ke-6? Min salsalin di situ dikatakan diciptakan dari tanah ayat yang ke-26. Sebentar Bang, izin. Bang Mikana nih maunya gimana? Di open cam gitu, tunjukin datanya layar gitu di layar. Iya, dibacakan dong, tunjukin ayatnya. Kan sudah kalau dibacakan sudah sama Gurunda Bang Juma tadi sama Bang Ada Udin juga di sudah layar, ada nggak di situ tertulis? Ya, tunjukkan layar. Oke, kalau mau tunjukkan saya tunjukkan bisa loh. Kalau Bang Juma suruh open cam saya open cam. Iya, silakan dibuka aja ayat suci Al-Qur'annya. Silakan. Jadi Mau Al-Hijr atau An-Nasyat itu sama aja sih. gini Mikana, saya kasih analogi Mikana ya. Kalau kita pindah ke rumah, kalau pindah rumah pasti siapkan rumahnya dulu ya kan, siapkan rumahnya dulu, tempatnya baru, tujuannya, jalannya, baru kita pindah. Sama seperti Allah. Allah menciptakan manusia itu kebutuhan manusia dulu baru diciptakan, baru manusia. Saya sangat Kebutuhan setuju, manusia Bang. dulu Saya sangat setuju. diciptakan. Tapi Ini siapa kalau Simon? Ini setuju, Kristen apa Islam? Sabar. Ini Simon ini Kristen apa Islam? kalau Ini setuju, Islam. kalau setuju Hah? kenapa Kamu Islam? iman kepada kitab Kejadian? Mu'alaf beliau, mu'alaf. Enggak, pendeta Simon. Oh, mualaf. Oh, pantas. Karena panggil-panggil Allah sih. Ya, silakan tunjukkan datanya, Bang. Tuh, Surat berapa Gurunda? An-Nasyat, kita ambil An-Nasyat atau Al-Hijr. An-Nasyat di ayat 27 Ada shit. sampai ayat 33. Sebentar ya, surat ke berapa tuh ya? An-Nasyat itu surah keberapa ya? Sebentar. Ya, surat 79 dia, Gurunda. Iya, ditunjukkan aja. Ayat ke berapa Gurunda? 27 sampai 33. Sorry, 27. Iya. Benar nih ya, Bang Juma ya? Iya. Ayat 27 diterangkan, "A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha?" Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat atau ke langit yang telah dibangunnya? Tuh, langit dulu tuh yang dicipta kemudian oleh Allah. Di masa yang pertama, masa di mana periode ini pertama kali terbentuk dari ledakan besar yang disebut Big Bang. Dan itu ilmu pengetahuan tidak menolak itu. Dari ledakan besar ini kemudian terbentuklah awan debu
atau dukhan dalam Al-Quran. Ketika dukhan ini apa istilahnya ya, berkondensasi sambil berputar dan memadat, maka disitulah kemudian terbentuk unsur hidrogen, di mana unsur hidrogen sendiri inilah yang menumpuk sehingga kita mengatakan ini adalah langit. Nah, terbentuknya helium atau reaksi inti sebagai atom hidrogen dalam ilmu IPA yang pernah kita pelajari, inilah yang kemudian yang dikatakan oleh manusia bumi sebagai langit hari ini, yang lebih tinggi gitu, yang juga di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan, apakah benar Tuhan akan diam di bumi, sesungguhnya langit yang meliputi seluruh langit pun tidak akan dapat memuat engkau. Nah, langit yang dimaksud di sini itulah yang dikatakan dalam Al-Quran sebagai dukhan, lapisan-lapisan awan debu yang kemudian menebal sehingga terdapat unsur hidrogen di dalamnya. Seperti itu. Itu hari pertama. Terus hari kedua, ayat 28. Rafa asam kaha pasawaha, meninggikan bangunannya. Jadi antara benda-benda itu terpisah. Terpisahnya antara bumi dengan langit dan planet-planet yang lain yang tadi menjadi materi baru ketika terjadi benturan antara matahari dengan komet itu. Jadi dikatakan bahwa proses pengembangan dan penyempurnaan di dalam Al-Quran yang ditunjukkan tadi, An-Nazi'at ayat 28 ini, ketika dikatakan Allah meninggikan bangunan, itu memberi pemahaman kepada kita dalam ilmu sains bahwa alam kita ini itu mengembang, galaksi-galaksi saling menjauh, dan langit yang tadinya menyatu itu semakin meninggi. Sedangkan di dalam Al-Quran surah An-Nazi'at ini, kata menyempurnakan itu memiliki arti bahwa alam kita ini tidak semata terbentuk, melainkan sebuah proses evolusi atau evolutif. Apa itu? Berfase dia, berepisode atau bertahap. Itu. Jadi tidak sekaligus. Meskipun dikatakan dalam Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun, tapi semuanya itu berproses. Berproses dia penciptaan alam semesta ini karena mencapai kepada titik kesempurnaan. Nah, pada saat titik sempurna itu terakhir kali, barulah diciptakan manusia ini. Seperti itu. Nah, kalau di kitab Kejadian ada tumbuh-tumbuhan, mataharinya nggak ada. Itu tertolak oleh akal, ilmu, sains, nggak bisa. Tertolak oleh sains. Nah, mataharinya nanti hari keempat. Gimana ceritanya? Hari ketiga sudah ada bibit-bibit tumbuhan, sudah tumbuh-tumbuhan. Tapi belum ada matahari. Kemudian dikatakan di hari kedua ada cakrawala. Ada cakrawala sudah nampak di langit, kemudian sudah ada siang dan malam, tetapi matahari belum ada. Di hari pertama bahkan sudah ada terang. Gimana itu? Sudah ada terang di hari pertama, tetapi matahari nanti di hari keempat. Ini sulit. Amburadul ya Sulit. sudah ya. Lagi ini Amburadul ceramahnya ya. Bang Juma. Sulit diterima itu. Lagi nggak ceramahnya ini. Wah, bukan ceramah, kita mengurai ini ilmu. Ini materi lama Pertanyaan soalnya. saya tapi nggak bisa jawab pakai data gitu. Tunjukkan pakai data gitu. Ini karena Saudari, surat Al-Hijr ayat ke-19 sampai ke-26 dibaca dulu, baru boleh tanya Bang Zuma lagi, gitu loh. Dibaca dulu aja ya. Iya, tadi yang dibaca itu ada nggak di situ Allah menciptakan manusia masa ke-6? Ayat ke-19 sampai 26 itu sesuai dengan penjelasan Bang Zuma. Bang Zuma nggak keluar dari Al-Quran, betul itu semua. Di ayat Al-Hijr ayat 19 sampai ke-26. Al-Hijr itu surat ke-15. Tolong dibaca dulu, baru Anda bertanya. Kalau orang bertanya setelah dia membaca itu lumrah. Tetapi membaca aja belum, bertanya mulu. Ibaratnya orang yang nggak sekolah, nanya-nanya terus. Tolong ya, tolong kayak gitu ya. Jadi biar Bang elegan Udin. gitu diskusi kita. Maklum Ya Bang dibacakan Udin. aja datanya, Biasa Bang. gitu. Oke, nggak apa-apa. Oke, yang kedua, tadi sudah Bang Juma. loh. Bang Juma, Bang Udah Juma. sudah. Tadi Mikana. Bang Juma. Kalau Ya. betul Allah itu pencipta, siapa lagi nabi yang mengkonfirmasi bahwa Allah itu pencipta?
Lah, selain Muhammad. ya Allah ya Karim. Seluruh nabi mengatakan bahwa Tuhan itu pencipta alam semesta, Khalik, sang Khalik itu pencipta. Sang Khalik itu Ada pencipta. lagi yang mengatakan bahwa Allah itu pencipta selain Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Isqala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin." Ini ucapan siapa? Ini ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Aku berserah diri kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 131. Iskana lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Aku Nabi Ibrahim berserah diri kepada Allah, kepada pencipta alam semesta. Lalu kemudian keturunannya bagaimana? Keturunannya mengatakan Qulu amanna billah wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Keturunan daripada Nabi Ibrahim itu semuanya menyembah kepada pencipta alam semesta yang saya katakan tadi di ayat sebelumnya, bahwasanya Nabi Ibrahim berserah diri aslamtu li rabbil alamin, kepada Tuhan pencipta alam semesta. Nah, Tuhan yang pencipta alam semesta inilah yang kemudian disebut oleh Al-Quran, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu. Nah, wujudnya bagaimana? Tidak bisa kita sampaikan wujudnya Tuhan itu bagaimana. 2 Samuel 7:22, tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Tidak ada. Tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Bang Juma, tadi Ya. Bang Juma bilang Ibrahim. Apakah Ya. Al-Quran itu tulisan Nabi Ibrahim? Oh, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang kepadanya Roh Kudus mengajarkan tentang berita-berita gaib yang pernah terjadi. Nabi Muhammad tidak melakukan penyelidikan. Nabi Muhammad buta huruf, dia nggak ngerti bahasa Ibrani, dia ngerti bahasa Yunani, bahasa Aram. Seketika bahasa gaib, berita gaib datang kepadanya berupa ilham, berupa wahyu. Apa yang sampai kepadanya itu yang disampaikan. Terlepas benar atau tidaknya, kitalah manusia yang sekarang ini yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dengan alat yang canggih untuk meneliti Al-Quran ini benar apa tidak, termasuk tentang kejadian 6 masa tadi. Kalau Nabi Muhammad itu bukan Nabi, dari mana Nabi ku tahu tentang proses penciptaan ini? Nabi Muhammad tidak membaca kitab Kejadian, dan kalaupun Nabi Muhammad menyusun Al-Quran berdasarkan kitab Kejadian yang dimiliki oleh orang Kristen, maka Al-Quran juga akan salah, karena tidak mungkin ada siang dan malam, matahari belum ada. Nah, sedangkan yang disifati yang diajarkan oleh Nabi Muhammad yang tadi saya jelaskan, tidak ada sama sekali tabrakan antara masa pertama, kedua, ketiga sampai keenam. Berbeda dengan kitab Kejadian. Inilah kemudian saya katakan, bagaimana mungkin seorang Nabi Muhammad 1400 tahun silam bisa mengetahui tentang hal-hal tersebut, sedangkan tak ada materi di sana yang bisa digunakan sebagai alat. Berbeda dengan Imperium Romawi, berbeda dengan peradaban orang Yunani, Mesir, India. Mereka jauh lebih dulu beradab dalam ilmu peradaban pengetahuan dibandingkan orang bangsa Arab, disebut bangsa jahil. Malah orang Yahudi menyebutnya bukan bangsa, bukan umat, tapi orang yang buta huruf, orang yang jahil, orang-orang Arab itu. Tapi dari sana kemudian muncul cahaya yang menerangi ilmu pengetahuan sehingga seluruh alam semesta itu matanya terbelalak. Kok bisa Nabi Muhammad tahu ini? Seperti itu, Saudari Mikana. Nabiku tidak melakukan penyelidikan sebagaimana utusan. Iya, gimana? Artinya nggak ada tulisan atau pengakuan dari Ibrahim bahwa Allah itu yang menciptakan. Lah, bukankah kemudian Nabi Ibrahim ini Allah itu sang pencipta, Bang Juma? Kalau betul Allah itu sang pencipta. Bukankah Nabi Ibrahim sendiri di dalam Al-Quran menyatakan aslamtu lirabbil alamin? Sudah kujelaskan tadi kan? Nabi Ibrahim berserah diri kepada Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam itu cuma satu yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Nabi Abraham kalau dalam pandangan Yahudi. Apakah Nabi Muhammad harus melakukan penyelidikan dulu?
Sedangkan Nabi Muhammad tidak mengetahui siapa itu Nabi Ibrahim, siapa itu Nabi Musa, siapa itu Nabi Isa, apa itu Torah, apa itu Injil. Masih kalian ragukan. Apalagi kalau Nabiku melakukan penyelidikan. Gitu loh. Sedangkan kalau di kitab saudara kan melakukan penyelidikan, tapi salah semua. Gimana dong? Oke, Bang Juma, pertanyaan saya simpel. Siapa lagi nabi yang mengakui bahwa Allah itu sang pencipta selain Muhammad? Karena Kan tadi kalian sudah- meyakini Al-Quran itu kan dari Nabi Muhammad, walaupun kalian mengakui dan mempercayai bahwa beliau menerima wahyu dari Allah melalui Jibril. Tetapi pertanyaan saya, ini kan dari satu nabi yang kalian akui nabi kalian. Nah, pertanyaan saya, ada lagi nggak nabi yang lain yang mengakui dan menuliskan dalam satu kitab bahwa Allah itu sang pencipta? Kalau hanya dari satu orang, patut dipertanyakan. Tapi kalau Oke. lebih dari satu orang, pasti sah dan benar. Nah, pertanyaan Oke. saya, siapa lagi nabi yang mengakui bahwa Allah itu sang Oke. pencipta? Baik, kitab kami itu cuma satu, Saudari Mikana, Al-Quranul Karim. Am kuntum syuhada is hadar Ya'qubal maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub? Ketika kemudian Yakub berkata kepada anak-anaknya, apa yang kalian akan sembah sepeninggalku wahai anak-anakku? Mereka anak-anak Yakub kemudian menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhan Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ismail, Tuhannya Nabi Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami berserah diri kepadanya. Jelas kok. Apa masih perlu kami belajar kitabnya agama lain? Enggak perlu. Quran kami sudah lengkap. Nabi-nabi terdahulu menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang dikatakan ilaha wahida, Tuhan yang satu, yaitu yang ahad. Kami tidak perlu lagi kitab-kitab lain. Mau ada pengakuan dari nabi-nabi lain, ya itu urusan di luar agama kami. Kami beriman kepada Quran, bahwa para nabi sebelum Nabi Muhammad sudah menyatakan diri kepada keturunan mereka. Mereka menyembah kepada Allah, ilaha wahid, wa nahnu lahu muslimun. Dan mereka semua adalah muslim. Kan itu real. Apakah Yesus menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi? Ya, Rabbus samawati wal ardh. Apakah Yesus menyembah kepada yang maha suci? Ya, subhanahu wa ta'ala. Apakah dia menyembah yang maha tinggi? Ta'ala, betul. Apakah dia menyembah yang maha suci? Jelas. Al-Quddus, yang merajai, Al-Malik, pasti dia menyembah yang maha raja. Nah, kami menyebutnya Allah, mereka mungkin menyebutnya Hashem, atau menyebutnya Elohim, atau menyebutnya Yotepave, atau menyebutnya Adonai, atau mungkin mereka menyebutnya Yahweh. Wallahu alam bisawab. Yang pasti kami menyadari bahwa Al-Quran mengajarkan Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang disembah Yakub dan anak-anaknya, yang disembah Nabi Ibrahim dan anak-anaknya. Terlepas saudari saya mau percaya, ya silakan. Tidak percaya, la ikraha fiddin, tak ada paksaan. Yang pasti, andaikan saja Nabi Muhammad Panjang lagi, Mas mengajarkan Juma. Ya, silakan. Masih panjang lagi. Silakan. Bang Juma Silakan. kebanyakan ceramah Iya, yang ditanya kebiasaan. apa, jawabnya apa. Yo, silakan. Bang Juma, artinya nggak ada bukti validasi Bentar, bahwa izin Mikana, nanti ditanya balik ya. Nah, sementara tadi Bang Juma mengatakan bahwa Yakub menyembah Allah. Yakub itu bangsa mana, Bang Juma? Yakub itu anak dari Ishak. Iya, bangsa mana dia Yakub itu? Mesopotamia kayaknya. Saya tidak ngerti dia bahas Yakub itu bangsa berubah mana. nama menjadi Israel. Nah, Iya tahu kalau di itu. mana literasi dari Israel Yakub menyembah Allah? Lah, jadi Tuhan yang Maha Esa itu siapa rupanya? Allah itu Maha Suci. Literasi dari Allah Israel itu Maha bahwa Tinggi. Yakub menyembah Allah. Lah, gimana Loh, ceritanya? tunjukkan datanya kalau Yakub orang Israel menyembah Allah. Oke. Coba Anda lihat di dalam Yesaya 5 nomor 16. Yesaya 5 nomor 16. Yang mereka sembah itu subhanahu wa ta'ala, Maha Suci Maha Tinggi. Kami menyebutnya Allah. Mereka menyebutnya apa? Hashem. Jelas itu. Oh, jadi di situ ada Allah. Lah, Allah Maha itu Tinggi Maha Suci itu kan gelar, bukan proper name. Yes. Itu jabatan sifatnya. Ya, betul. Kalau Allah kan, betul Allah kan sekali. nama diri. Allah kan nama diri, proper name. Oke, saudariku Mikana. Di mana Kalau di Anda situ Nabi Yakub menyembah Allah, karena Allah itu proper name sesuai bahasa menyembah Arab. ilah,
menyembah ilah yang maha ahad, ilaha wahidah. Kami umat Islam diperkenalkan namanya dengan nama Allah. Orang-orang terdahulu mungkin mereka menyebutnya Elohim, tetapi dalam kaidah Islam Allah sudah menyatakan diri, memilih orang-orang Yahudi, memilih Bani Israel. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Allah telah memilih mereka, 12 suku dari Bani Israel. Al-Quran surah Al-Ma'idah yang menjelaskan itu. Artinya bahwa ketika kami dituntut, di mana orang Yahudi menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Allah, kami tidak menemukan di dalam kitab mereka kata Allah. Di dalam kitab mereka kata Allah itu kami tidak kenapa temukan. Bang Juma mengatakan Yakub menyembah Allah, sementara Nah, sekarang di permasalahannya kitab saya mengatakan 28, itu. 16 Yakub itu menyembah Yahweh, bukan Ya, kitab Allah. saya mengatakan menyembah Allah. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allah inni ma'akum. Nabi Muhammad diberitakan, wahai nabiku, sebelum aku mengutus engkau, aku dulu pernah memilih Bani Israel. Dulu pernah aku mengangkat 12 pemimpin di antara mereka. Lalu aku berkata kepada mereka, inni ma'akum. Itu iman kami. Kata Quranku, Allah pencipta langit dan bumi dulu pernah memuliakan, pernah mengangkat, pernah kemudian menyanjung Bani Israel. Tetapi mereka mengingkari perjanjian-perjanjiannya dengan Tuhan kami, sehingga Allah kami murka kepada Bani Israel. Nah, sekarang Anda mengatakan nih, mana di dalam kitabnya orang Yahudi disebut Allah? Sekali lagi saya katakan, kalau Anda mencari di dalam kitabnya orang Yahudi hari ini, kami tidak menemukan itu. Lalu apakah kemudian gugur iman kami? Tidak, karena iman kami Al-Quran, bukan kitab Tanakh, bukan perjanjian lama. Mereka kemudian bisa menyebutnya Hashem, silakan, itu iman mereka. Tapi kami menyebutnya Allah. Ketika mereka mengingkari, oh tidak ada kok dalam kitab kami sebutan Allah itu nggak ada kok. Ya sudah, berarti Tuhanmu Tuhanmu, Tuhanku Tuhanku. Lakum dinukum waliyadin, kan gitu. Tetapi yang pasti kami beriman. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allah inni ma'akum. Dulu aku benar-benar mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Aku telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, aku bersama kalian, inni ma'akum. Sungguh jika kamu mendirikan salat, menunaikan zakat, beriman kepada utusan-utusanku, dan membantu mereka, serta kau pinjamkan pinjaman yang baik, pasti akan aku hapuskan dosa-dosamu, dan aku masukkan engkau ke dalam surga. Maka siapa yang kufur ingkar di antaramu setelah yang demikian itu, sungguh dia telah sesat dari jalanku yang lurus. Tuh. Dalam Quran tuh. Tapi Anda mengatakan nggak ada kok di dalam kitabnya orang Yahudi. It's okay, nggak masalah. Itu kitabnya mereka, kitabnya kami, kitabnya kami. Bang, izin bang, Kan begitu. aku pernah baca bang, ya pernah ngobrol-ngobrol dengan AI. Kalau Nabi Ibrahim itu di dalam Taurat perjanjian lama, Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Al-Sadai atau yang Maha Kuasa. Seperti Tuhan kita, ada kan nama Tuhan kita sifatnya adalah Maha Kuasa. Iya, Nah, betul, seperti itu betul. bang. Iya, makanya orang-orang cuman kita nggak mau masuk ke dalam. Sebenarnya teman-teman saya Yahudi itu mengakui bahwa Yod-Heh-Vav-He itu adalah Allah, dan Yod-Heh-Vav-He itu bukanlah nama, tapi itu adalah hanya gelar. Yod-Heh-Vav-He. Nah, kemudian dalam Islam nih, dalam Islam, ketika Nabi Muhammad itu datang, Al-Quran ini diwahyukan untuk seluruh umat manusia termasuk Bani Israel. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15. Ya ahlal kitab. Apa maksudnya? Wahai Bani Israel, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab. Nah, dipanggil tuh orang yang pernah diwahyukan Torah, Zabur, Injil kepada mereka. Sungguh Rasulku Nabi Muhammad telah datang kepada kalian untuk menjelaskan banyak hal dari isi kitab suci yang kamu sembunyikan. Tuh. Dan membiarkannya sebagian untuk tidak dijelaskannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya, yaitu Nabi Muhammad. Dan kemudian kitab suci yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Yahdi bihi man ittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni wa yahdihim ila siratal mustaqim. Dengan Al-Quran itu aku Tuhanmu
menunjukkan kamu wahai ahli kitab kepada jalan yang aku ridai, yaitu jalan keselamatan, dan aku Tuhanmu mengeluarkan dari berbagai kegelapan menuju kepada cahaya dengan izinku, dan menunjukkan kepada kalian jalan yang lurus dengan Al-Quran. Jadi orang Yahudi yang dulu diberi kitab diseru oleh Tuhanku untuk menuju kepada Islam. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15, ayat 16. Itu yang ada dalam Islam. Jadi ketika saudari saya mengatakan, loh orang-orang dulu kok tidak memanggil ini? Ya, itu karena Anda menggunakan kitab mereka. Tapi kitab saya memberikan konfirmasi bahwa Tuhanku dulu pernah memilih mereka, nenek moyang mereka. Tapi sayangnya nenek moyang mereka itu pembangkang. Dan itu, maaf, di dalam Ulangan 34 Musa pun menerangkan itu. Sedangkan aku masih ada sama kalian. Kalian sudah menampakkan kemudian kedegilan ketegaran tengkukmu kepada Tuhan. Apalagi nanti setelah aku tak ada. Kemudian Yesus juga mengatakan dalam Matius 23 dari data 1 sampai 39, Yesus mengutuk mereka. Engkau ada keturunan ular-ular, engkau ada keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin kau melepaskan diri dari hukuman api neraka? Tidak mungkin, kata Yesus. Dan semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Maka malah Yesus mengatakan di data nomor 3-nya, Matius 23. Ya betul, nomor 3. Nomor 2, nomor 3. Bang Juma, jangan curhat. Bukan curhat. Saya mengatakan yang sebenarnya karena tertulis di kitab saudara. Yesus mengatakan orang Farisi, ahli kitab, ahli Taurat sudah menduduki kursi Musa. Jangan kau mengikuti mereka. Dengarkan ucapan mereka, tapi jangan kau ikuti perbuatan mereka. Kenapa? Karena mereka hanya mengatakan tentang Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkan. Yeremia 8:8, pena palsu telah membuat Taurat itu menjadi palsu, menjadi rusak. Nah, Al-Quran dong yang harus kami jadikan acuan. Sekarang kalau kami minta, mana kitabnya Nabi Musa? Ada yang bisa menunjukkan? Tidak bisa. Ada yang menunjukkan kitab Injil yang Yesus ajarkan? Tidak ada. Mazmur, kitabnya Daud, ada yang bisa menunjukkan? Tidak ada. Cuma terjemahan, demi terjemahan. Kita nggak tahu dari mana. Validnya bagaimana? Siapa yang memiliki otoritas untuk mengatakan itu benar, itu salah. Sedangkan Al-Quran, dari sejak Nabi Muhammad diwahyukan Al-Quran sampai hari ini, tervalidasi. Legitimasinya jelas. Seperti itu, Saudari Mikana. Lanjut. Bang Juma, pertanyaan saya cuma simpel 2 tadi. Gak ada satupun data yang abang tunjukkan. Lalu apa bukti Saudariku validasinya Mikana. kalau Allah itu sang pencipta? Kebanyakan Bang Juma malah ceramah dan juga singgung-singgung kitab saya terjemahannya Saudara. mati. Oke, Saudara Mikana. Begini, kalau kita melihat pertanyaan Anda ini, Anda menginginkan kemudian Al-Quran itu harus sama seperti yang ada di dalam. Tidak, itu tujuan saya. Karena saya orang berakal, Terus? pasti saya harus cari tahu dong, apa bukti validasinya kalau Allah itu yang menciptakan. Lah, pencipta langit dan bumi itu kan sang Khalik. Kan Khalik, pencipta langit dan bumi kan itu sudah pasti Tuhan. Dan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini, kami menyembahnya. Namanya Allah. Orang Yahudi menyembah pencipta langit dan bumi. Mereka menyebutnya Yod-Heh-Vah-Veh. Sama-sama kami menyembah pencipta langit dan bumi. Sekarang antara Yahudi, Islam, ada nggak berbeda dalam hal penyembahan kepada objek yang kami sembah? Nggak ada. Cuman penamaan. Mereka bahasa Ibrani, kami bahasa Arab. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma. Wa hadza kitabu musaddiqul lisanan Arabiyyah. Yunziral ladina zalamu wa busyra lil muhsinin. Sebelum Al-Quran telah ada kitab Musa sebagai imam, sebagai anutan, sebagai penuntun dan rahmat. Al-Quran ini yang datang kepadamu Nabi Muhammad adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelum Al-Quran ini. Datang kepadamu dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin, yang menggunakan akal. Al-Quran datang kemudian dalam bahasa Arab. Sedangkan kitab-kitab terdahulu datang kepada kaumnya masing-masing dalam bahasa kaumnya masing-masing. Nah, sedikit. Kalau kami nih menyembah hakikat yang tak serupa dengan makhluk. Orang Yahudi menyembah hakikat yang tak serupa dengan makhluk. Di luar makhluk pasti Khalik. Di luar ciptaan pasti pencipta. Sedangkan mohon maaf, Kristen menyembah anak Maria. Ciptaan itu. Itu satu. Yang kedua, orang Kristen mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi.
Yod-Heh-Vav-He, Hasem, Yehova, Adonai, Elohim, mereka sebut. Tetapi ketika dipakai oleh orang Kristen dalam bentuk bahasa asli di terjemahan pertama menggunakan bahasa Septuaginta, bahasa Greek, apa yang mereka tuliskan di sana? Theos. Kalau saya balik bertanya, tolong tunjukkan nabi mana yang menyembah Theos. Anda akan berat. Padahal Anda mengambil terjemahan kitabnya orang lain. Mana nabi-nabi menyembah Theos? Ada nggak? Oke, Bang Juma gini. Ya, panjang kali lah Bang ini bicara, udah kalau dibukukan udah satu buku. Saya kan yang ditanya. Iya, Yang tunjukkan ditanya kan data saya. Bang, itu. Nggak usah kan sana ke sini. Nah, gini Bang Juma, ya kan. Kalau Bang Juma mengatakan yang disembah oleh orang Yahudi sama dengan disembah Muhammad atau orang bangsa Arab, itu nggak mungkin, karena semua nabi-nabi dari Israel tidak pernah menyembah yang namanya Allah. Sebab di dalam kitab mereka, tulisan mereka 1 Tawarik 16 ayat 26, semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi hanya Yahweh lah sang pencipta. Keluaran 23:13 bahwa tidak boleh menyebut nama ilah-ilah lain, sementara Allah adalah nama ilah lain, nama sesembahan bangsa Arab penduduk negeri Mekah. Jadi dari mana dasar abang mengatakan semua nabi-nabi dari Israel atau orang Yahudi menyembah oknum yang sama itu Allah? Itu nggak mungkin Bang Juma. Bang Juma itu bermimpi. Makanya Oke. Bang Juma, nggak ada bukti Ya. validasi bahwa Allah itu sang pencipta, dan tidak ada nabi-nabi lain yang mengkonfirmasi bahwa Allah itu sang pencipta selain Muhammad. Oke, baik. Jadi posisi yang ada di sini adalah hanya kata alif lam lam ha, dan itu tidak pernah disebutkan kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi. Boleh Anda menolak Saya tidak Allah. pernah sebutkan, mohon maaf, saya tidak bilang tidak pernah sebutkan. Kalau yang kata Allah, kosa kata Allah ada Bang Juma. Yosua 24 ayat 26 dalam bahasa Ibrani, di situ hak Allah. Nah, hak Allah itu deowak, pohon besar. Nggak mungkin Ya. orang Yahudi menyembah pohon yang namanya Allah. Oke, Ya kan? baik. Nah, jadi Tapi sayangnya Saudari Mikana, hak Allah di situ itu menggunakan ain, bukan menggunakan alef dalam bahasa Ibrani. tapi bacanya kan hak Allah, bacanya Ya. Allah. Bukan, di situ ain yang digunakan, ain yang digunakan Bacanya di situ. Allah, Sorry. Bang. Di situ Kalau- bacanya Allah. Iya, Allah. Artinya Dia menggunakan dewa. Allah. Dia Dewa. menggunakan huruf dalam bahasa Ibrani yaitu ayin. Ayin bukan alef. Kalau alef itu alif. Kalau ayin sama dengan ayin dalam bahasa huruf hijaiyah. Jadi beda. Allah dengan Allah itu berbeda. Nah, itu yang Anda harus pahami. Jadi kalau misalnya saudari saya ini mencari kata Allah di dalam bahasa Ibrani, Anda tidak akan temukan. Betul, Anda akan mengatakan kesimpulan bahwa sembahan orang Arab, orang Islam dan orang Yahudi itu berbeda. Kenapa? Karena soal penyebutan nama. Kita sepakat di situ. Sepakat di situ. Tapi kalau berbicara tentang hakikat, ada nggak yang bisa membantah hakikat Tuhannya yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Ismail, Musa dan Isa? Ada nggak yang bisa membuktikan bahwa hakikatnya berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh umat Islam hari ini? Ayo, Cuma ini yang kita disembah berbicara bukan hakikat dulu. Hakikat kok, hakikat pula yang disembah. Lah, Bang Juma, orang Israel, semua nabi-nabi dari Israel tidak pernah yang menyembah ilahnya bangsa Arab. Karena apa? Di dalam kitab mereka, semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala. Nggak mungkin dia menyembah ilahnya bangsa Arab, Bang. Oke. Jadi gini, saudari Mikana, Nabi Muhammad itu datang di abad ke-7. Seakan-akan ketika nabi-nabi Bani Israel itu sesama dengan Nabi Muhammad. Di situ kelirunya Anda. Andai saja Nabi Muhammad sesama dengan nabi-nabi Yahudi, misalnya Nabi Musa turun nih, memperkenalkan kemudian Yod-Heh-Vav-He, Nabi Muhammad turun juga, memperkenalkan juga Allah. Anda boleh mengatakan seperti itu. Sayangnya, seketika pencipta langit dan bumi selesai berkarya kepada Bani Israel, apakah masih ada karyanya lagi? Nggak ada. Seketika kerajaan diambil kepada bangsa Yishmael, turunlah kemudian wahyu kepada Nabi Muhammad. Anda boleh mengatakan, oh beda. Ingat, yang disebutkan ilah-ilah lain itu yang disembah oleh dewa Athena, oleh orang-orang Athena, oleh orang-orang Roma.
karena yang hidup berdampingan dengan orang-orang Israel itu Bani Edom, orang-orang Barat, orang-orang Roma, orang-orang Yunani. Maka yang dimaksud dalam Ulangan 13 nomor 1, nomor 2, 2, 3 itu adalah dewa-dewanya orang Roma, orang Mesir, orang Yunani. Itu yang dimaksud itu. Sedangkan Paulus datang, kita lihat dalam kisah para rasul. Sabar. Oh, masih Di panjang dalam kisah ceramahnya. di dalam kisah para rasul 17, sabar dulu. Kisah para rasul 17 nomor 19, 20, 21, 22, 23 yang diperkenalkan Paulus sampai diajarkan oleh Belanda masuk di Nusantara ini, begitu juga orang Portugis, itu adalah dewa Athena yang disebut Agnostos Theos, yang mereka kemudian sebut setelah Paulus datang dengan sebutan Yesus Kristus. Itu dalil. Jadi saya sering melihat saudari Mikana ini, Yesus itu adalah, Yesua adalah Allah atau Yotepapi atau Yahweh. Saya ketawa melihat itu. Kenapa? Karena sebenarnya yang kalian panggil Yesus di gereja itu adalah dewa Romawi. Itulah yang disebut ilah-ilah lain. Sedangkan Nabi Muhammad datang di abad ke-7. Tidak ada lagi Nabi yang datang kepada Bani Israel. Maka ketika dikatakan, akulah Tuhan Israel, akulah Tuhan keturunan Israel, pertanyaan orang berakal muncul. Apakah Tuhannya Yahudi bukan Tuhannya orang Mekah? Bukan Tuhannya orang Indonesia? Bukan Tuhannya orang masih Jepang? panjang lagi nih. Aku tanya dulu. Ketika orang Israel, ketika orang Israel menyembah pencipta alam semesta, apakah Tuhan pencipta alam semesta bukan dia yang menciptakan Mekah? Jawab dulu. Ini gimana nih? Jawab dulu. 1 Tawarik 16 ayat 26. Semua ilah bangsa-bangsa, nggak terkecuali ilah bangsa Iya. Arab. Udah jelas di situ semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi hanya Yahweh lah yang telah menjadikan langit. Nah, sekarang pertanyaan saya, bentar. Di mana bukti tulisan tangan Rabi Saul mengubah nama Yesua HaMashiach menjadi Yesus Kristus? Silahkan tunjukkan buktinya. Oke, baik. Jadi begini, saudari, begini. Ketika Anda membaca kitab Tawarik, kalau nggak salah itu tertulis kurang lebih 700-800 tahun sebelum Masehi. Nah, sekarang begini. Apakah Nabi Muhammad juga udah selesai dulu. Di mana buktinya Rabi Saul mengubah nama Yesua HaMashiach menjadi Yesus Kristus? Tulisan tangan langsung Rabi Saul. Oke, Rabi Saul tidak pernah mengganti itu. Tetapi saudari Mikana, kenapa kamu bilang Rabi Saul yang dihelenisasikan namanya Paulus itu mengubah nama Yesus HaMashiach menjadi Yesus Kristus atau memanggil nama Yesus Kristus? Jelas. Mana datanya? Yang mana jelas. datanya? Oke. Di mana datanya Rabi Saul? Rabi Saul yang nama helenisasinya dihelenisasikan Rabi Rasul Paulus mengubah nama Yesua HaMashiach menjadi Yesus Kristus atau memanggil Yesus Kristus. Saya tanya dulu. Kitab pertama Paulus itu bahasa Aram atau bahasa Yunani? Saya minta data, tunjukkan datanya. Rabi Saul mengubah atau menyebut nama Yesua HaMashiach menjadi Yesus Kristus. Saya tanya dulu. No, tunjukkan data dong. Kamu membawa narasi itu, kamu harus pertanggungjawabkan narasimu. Pertanggungjawabkan narasimu, Bang. Bang Juma, pertanggungjawabkan narasimu, Bang. Saya bertanya nih, oke, kamu diam. Saya tanya dulu yang lain. Al-KTP. Original teks kitab Paulus itu bahasa Ibrani atau bahasa Yunani? Bahasa Yunani, Bruna. Udah. Paulus menulis suratnya dalam KTP. Al-KTP tunjukkan tulisan tangan Rabi Saul menulis dalam. Sabar. Paulus menulis suratnya. Dengar. Paulus menulis suratnya kepada 13 jemaat Korintus, Galatia dan seterusnya ini, itu dalam bahasa Ibrani kah atau bahasa Yunani? Makanya tunjukkan datanya. Bisa menulis dalam bahasa Yunani. Saudari Mikana, abad ketiga sebelum Masehi, orang-orang Yahudi itu sudah tidak bisa bahasa Ibrani. Bang Juma. Apalagi Paulus menulis surat dalam bahasa Yunani. Sudah pasti ketika Paulus tunjukkan datanya, Bang. Tunjukkan datanya, Bang. Rabi Saul memanggil Yesus HaMashiach menjadi Yesus Kristus.
Jadi dia menyebut dengan panggilan Yunani atau bahasa Ibrani, Paulus ini? Makanya menyebut tunjukkan Yesus. datanya. Kenapa Ya, abang menarasikan? sekarang si kalau Paulus, begitu tolong ya, tunjukkan datanya Paulus memanggil Yesus menulis bahasa Kristus. Ibrani. Loh, harusnya Manuskrip kamu yang bahasa nunjukkan Ibrani, dong. surat-surat Paulus ada enggak? Kan kamu bilang Yesus Hamasya diganti menjadi Yesus Kristus. Kamu Oh tunjukkan jelas datanya, Bang. itu udah pasti. Iya, itu tunjukkan sudah datanya. Pasti. Tunjukkan Itu tulisan sudah tangan pasti. Rabi Saul. Tunjukkan. Itu udah pasti. Tunjukkan. Kenapa? Tunjukkan Dengarkan tulisan teman-teman. tangan Saya Rabi tidak butuh. Saul. Saya tidak butuh Anda. Saya tidak butuh Anda. Mau tahu? Saya tidak butuh Anda mau tahu atau tidak mau tahu. Yang pasti orang semua pada tahu Bible original teksnya bahasa Yunani, dan tidak mungkin dalam bahasa Yunani ada nama Yosua Hamasya. Sudah pasti Yesus Kristus. Tanya tunjukkan. Jangan memperbodoh diri. Rabi Saul, Bang. Jangan memperbodoh diri. Iya, tunjukkan Jangan memperbodoh tulisan diri. tangan langsung. Saudara-saudara, ketika Tunjukkan Paulus Alkitabnya. menunjuk dirinya, diturunkan aja Bang kalau bisa Juma. ya. Oh, Saudara Allah, Mikana, Bang Anda Juma. turun aja. Yunani tante. Dibawa aja dulu, Anda Yunani, tidak ada ilmu. Tante. Anda bertanya 1000 pertanyaan, tapi Anda nggak mau ditanya. Jadi gini, saudara-saudara sekalian, ya. Orang kalau sudah kehilangan arah, saya tahu Mikana ini sudah kehilangan arah. Entah dia mau jadi ateis, entah dia mau jadi agnostik dan seterusnya, atau entah dia mau menjadi muslimah. Dia datang ke sini itu untuk tahu Islam. Tetapi karena dia adalah penyembah manusia dari Athena bernama Kristus yang adalah dewa agnostos theos, dia berupaya untuk membodohi dirinya. Seakan-akan Paulus itu rabi, matamu suwe. Siapa yang mengatakan kemudian Paulus itu rabi? Rabi Saul. Kalau kau mengatakan Rabi Saul, kisah para Rasul 13 nomor 1, Rabi Saulmu itu nabi palsu. Saul, sang rabi palsu itu sudah disebut nabi di situ. Nggak malu kau? Kalau kau mau jadi Islam, mau cari tahu Islam, jangan ngotot. Karena saya lebih paham Biblemu daripada you. Saya lebih paham Bible daripada you. Original teks kitabmu itu, manuskrip tertuanya itu bahasa Greek, Koine. Bukan bahasa Aram, apalagi Ibrani. Boro-boro Paulus menulis bahasa Ibrani. Tujuan daripada kitab Tanakh di abad ketiga oleh Ptolemy II diterjemahkan dalam bahasa Septuaginta itu apa? Karena orang-orang Ibrani yang hidup di bangsa asing sudah tidak bisa pakai bahasa Ibrani, sudah tidak ngerti bahasa Ibrani. Bahkan hari ini bahasa Ibrani itu adalah bahasa suci, bahasa sakral yang hanya bisa digunakan ketika mereka menggunakan membaca kitab mereka. Sehari-hari mereka menggunakan bahasa Aram. Bahasa Ibrani digunakan pada saat mereka hanya ibadah. Harus tahu itu. Pandai-pandaian Paulus ngirim surat ke Roma menggunakan bahasa Ibrani. Pret! Bahasa Yunani aja belum tentu ngerti. Bahasa Ibrani pula Paulus. Paulus menulis bahasa Ibrani untuk siapa? Aku menulis suratku dalam bahasa Ibrani. Untuk siapa? Heh, tuyul. Galatia 1 nomor 15. Aku diutus sebagai rasul kepada non-Yahudi. Terus Paulus diutus kepada non-Yahudi dengan surat bahasa Ibrani. Kurobek juga mulut kau nanti Mikana. Kau kalau mau belajar Islam, lepaskan doktrin. Jangan jadi bodoh permanen. Bedakan ketika engkau masih onyeng dengan kau status belajar. Kau masih, sekarang ini kau ada di persimpangan. Karena kau jengkel dengan sesamamu onyeng. Karena antara satu dengan yang lain saling serang satu sama lain. Ada yang mengatakan Yesus Tuhan, ada yang mengatakan bukan Tuhan. Ada yang mengatakan salib karya iblis, ada yang mengatakan tidak. Kau bingung kan? Nah, kalau kamu ingin mencari kebenaran, lepaskan keegoanmu. Tidak mungkin Paulus menulis suratnya dalam bahasa Ibrani kepada orang Roma. Kuclo. Bagaimana mungkin? Uang bahasa Ibrani Yunani aja mereka nggak paham, kok bahasa Ibrani pula mau dikasih. Sedangkan orang-orang Ibrani saja, orang-orang Yahudi saja yang tinggal di tengah-tengah Roma sudah nggak bisa bahasa Ibrani. Ini orang Roma dikirimi surat pakai bahasa Ibrani. Pret! Dasar penipu. Jangan begitu dong. Diskusi itu saya sabar menjelaskan bagaimana Anda bertanya tentang Tuhanku, bagaimana Anda bertanya tentang Quranku, bagaimana Anda bertanya tentang Nabiku, bagaimana Anda bertanya tentang proses penciptaan dalam Al-Quranku. Aku jelaskan, aku jelaskan. Berharap engkau pintar, berharap kamu meninggalkan
kebiasaan onyeng. Masih kau bawa-bawa kebiasaan onyeng, menipu, membodohi dirimu sendiri. Gak boleh begitu. Kalau kau bertanya tentang Islam, legowo, lepaskan doktrin, jangan perbodohkan diri. Nah, sekarang, apakah mungkin Paulus menulis surat kepada orang-orang Roma menggunakan bahasa Ibrani? Kalau bahasa Ibrani, ya Yosua Hamasya. Tapi apakah penyembah dewa-dewa menerimanya? Tidak mungkin. Paulus itu orang cerdas. Maka Yesus Kristus itu yang dijual kepada orang-orang Yunani Romawi. Tidak mungkin bahasa Ibrani. Jadi jangan kemudian Anda, apa ya bilangnya, jangan Anda kemudian mengatakan bahwa Paulus itu rabi, namanya rabi ini, Rabi Saul. Oh, Rabi Saul berarti dia adalah nabi. Di dalam kitab Kejadianmu dikatakan dia adalah nabi. Nah, kita lihat nih suratnya, salah satunya misalnya suratnya rasul-rasul orang Kristen kepada orang Roma atau orang Yunani. Esaus kalesetos dedekamatetes tokaitos edeso exosiana pagasontan ponira poinama akaina exabiton kate esen kai kaite ademaya alpa aina ta anomanca ton dedeka apostolon Yesus Karistos. Kamu ingin mengatakan bahwa si palsu itu Ibrani? Untuk siapa dia ngirim surat? Hah? Hah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tak ada kemudian orang-orang dulu menyebut Allah, malah dikatakan di 2 Tawarik, ilah-ilah di luar. Memang betul, termasuk ilah yang kau sembah, yang kau sembunyikan identitasnya hari ini dengan Yesus. Padahal bukan itu. Kau hanya mengembalikan kepada tradisi lama, Yesus Hamasya. Tapi kamu itu agamamu berasal juga dari Paulus. Paulus mengajarkan dewa Athena di dalam Kejadian 17. Itu jelas itu. Dewa Athena yang mereka tidak kenal namanya Agnosotheos diperkenalkan kemudian Paulus dalam nama Kristus Eus. Camkan itu. Jadi ketika kemudian abad ke-7 baginda Rasulullah Muhammad SAW didatangi Roh Kudus. Apa katanya? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dialah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantaraan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah yang mengajar manusia apa yang tidak diketahui oleh manusia. Kalla innal insana la yatgha. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Ketika melihat dirinya serba berkecukupan. Inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah tempatmu kembali. Ara'aital ladzi yanha. Tahukah kamu tentang orang yang melarang? Abadan idza shalla. Seorang hamba ketika dia melaksanakan ibadah salat. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu kalau terbukti dia berada dalam kebenaran? Au amara bit taqwa. Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu kalau dia mendustakan kebenaran dan berpaling dari keimanan? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha melihat segala sesuatu yang diperbuat? Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah.
kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak, sungguh jika tidak berhenti dari perbuatan demikian, niscaya aku tarik ubun-ubunnya ke neraka. Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan kebenaran dan mereka orang-orang yang durhaka. Biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kala aku akan memanggil malaikat Zabaniyah menyiksa orang-orang yang berdosa. Sekali-kali tidak, janganlah patuh kepadanya, tetapi sujud dan mendekatlah kepada Allah. Artinya bahwa ketika kemudian Roh Allahu Kudus Akbar. datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian mengajarkan Tuhannya orang Quraisy. Bahkan Nabi Muhammad menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh orang Quraisy. Cuma kok ngomong-ngomong sendiri sih. Pakai data, Seperti Bang. itu. Udah diturunkan. Takut Bang Juma takut. Iya, Bang saya Juma takut, diskusi saya sama takut. aku. Iya, saya takut sama orang gila kayak kau. Jadi gitu. Jadi Nabi Muhammad itu tidak mengajak umat Islam menyembah kepada sembahannya orang Quraisy. Justru Nabi Muhammad menghancurkan berhala-berhala orang Quraisy. Tidak ada Nabi Muhammad mengajarkan menyembah kepada ilah-ilah yang disembah oleh bangsa Ismail, keturunan Ismail, yang ketika kemudian wahyu datang kepada orang-orang Yahudi seperti dua tawarik ini, itu masih disembah oleh Nabi Muhammad. Enggak. Seluruh sembahan, seluruh dewa-dewa, seluruh ilah yang disembah oleh orang-orang Quraisy, orang-orang pagan kala itu di Arab, itu dihancurkan oleh Nabi Muhammad menuju kepada sembahan Tuhan yang datang menyatakan diri kepada nabi-nabi. Makanya dikatakan tadi dalam Al-Quranul Karim yang saya jelaskan, am kuntum syuhada is hadra Yaqub al-maut. Tuh, Yakub. Lalu kemudian qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Tuh. Berarti Nabi Muhammad menghancurkan semua berhala. Nabi Muhammad mengusir semua penyembah-penyembah ilah yang lain. Lalu Nabi Muhammad mengajarkan bangsa Quraisy, orang Arab, keturunan Nabi Ismail menyembah kepada ilaha wahid wa nahnu lahu muslimun. Menghancurkan semua berhala-berhala mereka, menghancurkan semua berhala-berhala mereka, lalu kemudian mengajarkan mereka menyembah kepada ilah Ibrahim, ilah Ismail, ilah Ishak, ilah Yakub. Bagaimana dengan Paulus? Ketika dia datang ke Roma dan Athena, Yunani, apakah Paulus juga menghancurkan berhala-berhala orang-orang Roma Yunani? Apakah Paulus juga menghancurkan dewa-dewa Romawi dan Yunani? No. Tradisi-tradisi orang Roma Yunani bahkan sedikit lagi akan diperingati oleh mereka. Sedikit lagi mereka akan peringati. Hari ibadah mereka enggak mereka rubah, malah dilanjutkan. Malah dilanjutkan. Tradisi-tradisi ajaran Roma Yunani malah dilanggengkan hari ini. Malah kalau kita baca 1 Korintus 8 nomor 10, mereka menyembah di kuil berhala. Sampai orang Yahudi menajiskan dan mengharamkan diri mereka masuk ke rumah ibadahnya Mikana. Sampai orang Yahudi meludahi Mikana. Sampai orang Yahudi mengabodasarakan Mikana. Sampai orang Yahudi menganggap Mikana itu asu dan asu. Bahkan orang Yahudi, kalau kita baca Talmudnya berbicara mengenai pengikut Paulus, disebut sebagai binatang. Binatang, bahkan disebut sebagai setan. Bahkan dalam Talmud diharamkan orang Yahudi membaca perjanjian baru. Bahkan dalam Talmud, sembahan mereka yang mereka sebut agnostos theos itu diceritakan di dalam neraka direbus dalam tinja yang mendidih. Jadi seperti itu saudara Mikana. Kalau Anda mau belajar Islam, lepaskan dulu doktrin dogma kebodohan Anda.
lepaskan dogma jahiliyah Anda, lepaskan dogma doktrin Anda yang pagan itu, bahwa dewa Romawi turun ke bumi menjadi Yesus yang Anda anggap Yesus Masia. Tanggalkan itu dulu, baru kita diskusi. Dan ingat, diskusi itu Mikana tanya jawab, bukan cuman bertanya. Saya tahu kelemahanmu itu tidak bisa ditanya, saya tahu itu. Berbeda dengan kami umat Islam. Alhamdulillah, boleh Anda bertanya 1000 pertanyaan, tapi ketika kami minta ruang untuk bertanya 1 pertanyaan, tolong dibuka juga ruangnya untuk ditanya. Jangan kerjamu cuman bertanya, tapi tidak mau